Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan kehidupan kepada kita. Kita dapat berkumpul pada majelis yang mulia ini, ibadah salat Jumat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap berlimpah kehadirat Rasulullah SAW yang membawa umat ini dari alam kegelapan ke arah yang penuh cahaya. Jemaah salat Jumat warahmatullahi wabarakatuh. Pada khutbah saat ini, khotib tak lupa mengingatkan kita untuk senantiasa dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini, khotib kita membahas tentang membangun pemuda yang tangguh, yang mana ada 7 kriteria yang dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 12 hingga ayat 18. Membangun pemuda yang tangguh agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas merupakan suatu keharusan sebagai manusia dan merupakan tanggung jawab semua pihak, tak terkecuali bagi umat Islam, karena umat Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah kepemudaan. Islam mengajarkan kepada pemeluknya dalam hal membangun pemuda yang tangguh dengan cara mempersiapkan mereka sejak dini, masih anak-anak, dimulai dengan keteladanan orang tuanya, sistem pendidikannya, dan model di lingkungan di mana ia tinggal. Peranan orang tua sangat menentukan dalam pembentukan pemuda yang tangguh, seperti diajarkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Luqman ayat 12 hingga ayat 19. Setidaknya ada 8 cara yang diajarkan untuk membangun pemuda yang tangguh. Yang pertama, orang tua seyogianya mengajarkan anaknya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 12, Allah berfirman, "Wa itadna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid." Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat padamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, ingatlah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua adalah orang tua seyogianya menginformasikan kepada anaknya tentang penyakit yang selalu menggerogoti iman, yaitu syirik kepada Allah. Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk menyekutukannya dengan hasil ciptaannya, termasuk di era global ini yang mendewa-dewakan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengagunkan gaya hidup yang hedonistik, seakan-akan otak manusia yang encer adalah segala-galanya, padahal otak kita sangat terbatas. Yang ketiga, tak kalah pentingnya mengajarkan tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Berbuat baik pada orang tua adalah kurikulum wajib yang harus diberikan kepada anak, karena akhlak Islam menekankan betul tentang bagaimana menghormati orang tua kita. Bahkan Rasulullah SAW berpesan, ridhollahi ridho walidain, ridho Allah Subhanahu wa taala ada di dalam keriduan orang tua. Yang keempat, sebagai orang tua sudah sepatutnya kita memberikan bimbingan kepada anak kita tentang kebaikan, sebab kebaikan akan menuntun manusia kepada kebenaran, dan kebenaran akan membawa ke jalan surga. Sebaliknya, anak harus diajak untuk menjauhi kejahatan sejak dini, karena kejahatan bawa umat kepada kesesatan dan akhirnya menuntun manusia pada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang kelima, mendidik dan membimbing anak untuk menjalankan sholat adalah tugas orang tua, karena ibadah sholat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
Sholat adalah tiang agama. Yang keenam, seyogianya sebagai orang tua dan sebagai pendidik, kita mendidik anak kita menjadi seorang yang penyabar. Memiliki anak yang berperilaku sabar merupakan harapan semua orang tua, karena sabar adalah penyempurnaan rasa syukur, dan syukur ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar ketika menjauhkan diri dari kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, setiap orang tua pasti khawatir apabila anaknya nanti mempunyai sifat yang takabur atau sombong. Oleh karenanya sebisa mungkin orang tua mengajarkan dan memberikan tauladan bagi kepada anaknya untuk bersifat tawadu atau rendah hati. Karena kesombongan akan menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada makhluknya. Sudah seyogyanya kita sebagai manusia untuk menjadi orang yang saling menghormati dan menghargai. Apalagi manusia adalah makhluk sosial yang menuntut adanya kebersamaan dalam menghadapi produk kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimika sultanik. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian dari kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang orang tua. Ada lagi yang diberikan amanah untuk menjadi seorang guru di sekolah, menjadi seorang mentor. Oleh karenanya, dari 7 langkah mendidik generasi tangguh di atas, sudah saatnya kita harus sebaik-baiknya mengemban amanah dari Allah untuk sadar dan mendidik anak didik kita menjadi generasi yang kuat sebagaimana tuntunan dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi model orang tua yang mampu membentuk keluarga yang teladan seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Luqman sebagaimana waktu uraikan di atas. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjalani kewajiban kita ini, sehingga Allah memberikan predikat kepada kita sebagai hamba yang amanah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-yahyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa yazkurkum fastaghfirullaha yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.